5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Ini kan gue tahu lo nih pernah kerja di radio. Ya. Berapa lama lo kerja di radio? Karena waktu itu gue kerjanya sambil kuliah ya. Ada kurang lebih 12 tahun lah. Lama dong. Dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? 9 akhir lah. Bulan akhir ya. Tapi pas ininya paling 2000-an lah. Masih buat ya. Yang membuat lo terpikir untuk terjun ke radio itu apa tuh? Dulu itu pertama memang fashion, gue suka radio sih, gue suka dengar. Berawal dari fans ya. Tapi akhirnya BU men. Lah waktu itu gue kuliah agak ada pemasukan. Di mana lo kuliah waktu itu? Di salah satu kampus di Bandung lah. Oh, anak Bandung nih. Iya, Oke. gitu. Bandung. Terus gue ngambilnya jurusan broadcast radioan lah. Kebetulan lo kuliah itu bidang itu ya? Oke. Ya udah. Terus, wah ini awalnya memang temporari kan. Terus makin sini ternyata ada perubahan di radio tersebut, orang ganti orang, akhirnya ya gue ditarik lah untuk probation nanti jadi karyawan. Lo langsung mulai bidangnya apa? Budaya dia off air. Off air. Apa yang berhubungan dengan off airnya si radio itu, kan memang dulu radio itu memang identik dengan on air dan off air, dimana off air itu adalah bentuk intimate orang dari fans ke si radionya ini. Oke, jadi untuk menarik fans radio itu, pendengar radio. Iya, lebih intimate lagi, dibikinlah off air, apapun bentuknya kan. Biasa banyak sih yang kalau era dulu kan biasanya kan dia gabung sama klub-klub motor mobil. Oke. Banyak lah di Bandung dulu klub motor mobil, dari yang modern zaman itu sama yang klub-klub motor yang jadul. Oke. Jago di handle mereka modif. Nah, mereka bikin kegiatan itu, ya entah jumpa fans dengan penyiarnya, terus ada akustika kayak gitu. Baru nanti setelah itu ya bertahap, terus ada yang kebetulan posisi kerja sebagai asisten musik director gue naik. Sampai gue jadi musik director. Oke, sebagai musik director ini di radio itu salah satu posisi yang cukup tinggi kan? Tinggi-tinggi banget enggak juga, cuman memang sangat vital bro. Iya, yang gua denger itu tuh musik director itu bang. Iya, gitu. Kayak di musik director di salah satu, ini deh misalnya orang penyanyi mau bikin lagu atau apa kan ada musik director juga. Iya. Pun sama halnya dengan radio gitu loh. Lo mau siaran? Ya udah siaran, tapi gua nggak siapin lagunya gimana? Oh iya. Jedok itu tuh, mati kutu. Karena gitu, memang radio itu memang bungkus luar dan dalamnya memang mayoritas musik. Iya, pasti. Untuk segmen itu ya, beda sama radio yang segmennya news ya, news and talk. Musiknya mungkin lebih less. Kalau ini enggak, ya kan? More music, less talk. Oke. Ya, jadi ya ngomong itu boleh dibilang ya seadanya, seperlunya, atau mungkin sesuatu yang informatif, udah sampai selebihnya lagu. Apalagi zaman itu kan orang request. Zamannya request kertas, taruh di operator baca. Oh, dari zaman itu loh ya? Iya. Belum ada. SMS sudah ada belum waktu itu? Udah, tapi nggak familiar banget. Udah ada, terus akhirnya naik SMS, naik lagi BBM. Oke. Nah, sampai software siarannya juga diganti-ganti untuk biar jadi sinkron dengan SMS atau dengan aplikasi yang dulu zamannya BBM ya, BlackBerry ya. Nah, ini yang menariknya gini, lo sebagai musik director ya, udah masuk lo sebagai musik director ya kan? Awal-awal 2000-an berarti lo udah jadi musik director dong, awal. Itu perangkat-perangkatnya gimana? Apakah udah pakai sistem CD kah? Apakah kalau kita lihat tuh kayak misalnya film tuh, kalau radio kan yang ada modelnya analog, ada pencet-pencetannya kayak gitu. Masih. Zamannya gue itu udah ada tiga source. Kaset masih ada, CD masih ada, komputer udah ada juga. Tapi memang porsinya tidak terlalu banyak dan belum banyak.
Pun halnya ada beberapa radio kita putar lagu di turntable ada. Oh. Ada special case acara waktu itu. Kalau nggak salah Jumat malam Sabtu. Yang mana gua ngundang DJ dari salah satu klub terkenal di Bandung era itu di Limpo lantai 11 lah. Teman kita tahu sih Mas Agung tuh DJ-nya siapa? DJ Ewo, DJ Dewo. Karena untuk dia siaran sambil spinning di sana. Di bawah kita udah siapin. Nah, kita kebetulan di radio juga ada. Kita punya turntable yang bukan si DJ ya, tapi emang real turntable. Dia bawa. Terus ada siaran ngobrol. Ada tuh 2 jam. Ada, masih lengkap. Dan bisa dibilang lo tuh di zamannya transisi ya. Transisi banget yang dari analog udah ada CD-nya, sudah lebih modernnya, sudah komputer. Nah, era itu gue udah mulai nyicil-nyicil tuh. Masukin, mindahin lagu-lagu yang dari CD ke kaset ke komputer. Dicicil satu-satu ya. Dari karena tuh mulai gue berpikir pada saat lo itu kan, lo kan sebagai MD kan pilih lagu, misalnya lagu dari kaset tuh. Enggak, ini mungkin gue juga sebagai orang awam ya, sebagai MD, apa kalau pada saat itu lah kita pada saat itu, apa kalau harus di depan mixer atau apapun apa tuh bentuknya tuh untuk nyalain lagu, apa lo serahin ke orang atau bagaimana? Oh, di saat siaran atau gimana? Iya di saat siaran atau bagaimana? Kalau di saat siaran memang di radio tempat gue dulu, operator dan penyiar dididik untuk bisa. Operator dan penyiar ya. Mereka mengoperate sendiri. Tapi lagu-lagunya udah lo lagu gue yang siapin. Oke. Ya kan, zaman dulu memang masih ada kaset. Misalnya dalam 1 jam siaran itu membutuhkan sekitar 10-15 lagu, gue yang siapin. Kaset gue puterin segala macam. Gue udah tinggal ngecocokin. Misalnya set A lagu nomor 2, gue yang muterin, gue siapin, gue forward atau backward segala macam gue siapin. Sampai sedetail itu gue siapin. Dan terus si penyiar tinggal mainin aja ya. Tinggal mainin aja. Dan itu mungkin tinggal cek dulu sebelum on air di mute, cek dulu oke, baru. Dan itu tidak terjadi oleh penyiar-penyiar zaman sekarang kalau tidak ada. Kan. Dulu enak banget. Bisa kebayang gitu ya. Ada penyiar. Tangan lu udah kayak gurita, ceklek siaran. Ambil satu sedikit, ya elah lagunya di tengah-tengah. Bisa. Iya, saya coba. Oh iya gitu kan. Kalau bisa aset. Intronya belum masuk. Harus siapin zaman dulu. Wow, CD masih skill banget itu udah skill banget tuh ya. CD masih mendingan. CD masukin klek gitu kan. Baca nomor 1 dan nomor 2. Gua kebayang kaset tuh. Iya kan. Nah, operator sebenarnya lebih membantu aja kalau memang di saat dia siarannya berdua atau memang terlalu hektik gitu. Operator membantu ya. Bantu siaran. Tapi kebanyakan based on pengalaman gua waktu itu, penyiar dididik untuk bisa operate mixer. Oke, benar. Gila, kebayang dong. Butuh effort gede. Itu seru juga ya. Seru banget. Gue aja ngebayangin dari cerita lo, damn ini. Zaman sekarang penyiar udah tinggal duduk, ngobrol, udah. Apalagi sistemnya ada radio yang siaran tunda. Oh iya. Tapping, dia take suara duluan, baru lagu belakangan, operator yang ngejahit. Kalau ada salah-salah enak banget, emang dengarnya perfect banget. Tapi kalau untuk secara pengalaman gua untuk secara kalau memang dia passion sebagai announcer atau kayak gimana, kayak ini kurang greget. Oh gitu ya. Rata-rata penyiar sekarang yang baru-baru jadi nggak ada yang jago ngoperate sendiri, operator yang jago. Tapi lo juga sempat jadi operator juga. Iya, gua sempat jadi operator juga. Ya, nyoba nggak? Siaran juga, akhirnya gue siaran. Akhirnya jadi di musik direktur, akhirnya gue siaran. Siaran tuh ya bermulai, gue gak pernah siaran sendiri, rata-rata gue tender. Oke. Sampai gue memproduksi beberapa acara, waktu itu acara Jazz Night sama Rock and Demand. All around juga lo ya? All around juga, iya. Jadi produser juga, script juga, pernah. Anak radio banget ya lo. Iya, tapi gimana? nggak semua mata acara, karena memang gue udah ada kerjaan gue sendiri. Dari milah-milih lagu aja gue yang zaman dulu kaset kalau misalnya datang hitungan seminggu setiap label tuh ngirim kan bentuknya kaset, ini bertumpuk kaset CD bertumpuk. Sekarang mah enggak, udah kirim by email. Iya. Dan yang menariknya lagi. Tapi memang beda ya. Beda hasil soundnya keluar tuh beda. Ya lo sebagai boleh gue bilang coach juga kan, ya kan, olah vokal segala macam ya. Lo juga singer juga, pasti bedain lah. Iya sih. Walaupun memang kaset ada noise-nya, apalagi piring hitam ya, untuk diproses masukin ke komputer itu nggak gampang. Ya kita harus pakai, ya ada dia dulu mau terkenal ya,
yang namanya Nakamiki, Tascam, segala macam ya kan, mindahin kan, segala macam. Nah kalau misalnya itu gue bisa ngebayang banget. Gue sampai belajar ada yang nama software namanya Denoiser, audio wavelet, sampai belajar gue di situ. Cuma sekarang aja belum lancar lagi, tahu nih Om Ardi menurut itu. Denoiser pakai macam-macam lah. Sekarang terkenal ada yang Nero lah, apalah macam lah. Gue belajar sama ada orang produksi gue yang gue bantuin karena memang di produksi itu kan kerjanya dia juga nggak hanya masukin lagu juga bantu gue, cuman dia kan juga produksi iklan juga kan. Oke, iya. Jadi nih satu hal lagi tuh, sebagai MD dan music director di radio ya, itu tantangannya untuk milihin lagunya tuh apa tuh menariknya tuh? Nah ini di sini memang basically gue juga sebelum terjun ke radio gue juga main musik juga. Penikmat musik juga lah ya. Penikmat musik dan gue main alat juga tapi udah enggak. Gue pikir ya gue nggak passion di sini habis bikin band bubarin. Nggak ada yang jadi band gue. Paling mentang-mentang festival mas, masuk 10 besar udah untung. Udah itu enggak, udah buyar. Karena memang banyak ya doktrin berat kan memang jadi musisi. Ngapain lo? Jadi ini enggak bisa makan gini-gini udah jadi pegawai negeri aja gitu. Benar. Kayak gitu ya Pak. Wah itu gitu tapi enggak lah sekarang kan banyak terbantu. Nah ya udah gitu gue milih di belakang layar ya gue menikmati dunia off air lah mulai dan base gue punya suka musik itulah yang sedikit banyak gue untuk memodali jadi musik director pun sebenarnya gue juga sempat ikut di Bandung tuh dulu banyak course yang membuat jadi broadcaster announcer plus ada ilmu buat musik directornya tapi lebih banyak otodidak di lapangan karena di Indonesia untuk termasuk mata kuliah pelajaran sendiri di beberapa nggak tahu yang sekarang ya dulu zaman gue itu lebih ke penyiaran toh scriptwriter dan apa gitu untuk menjadi musik director belum ada mata kuliahnya nggak ada istilahnya syllabusnya itu mata kuliahnya iya nggak ada secara teoritisnya nggak ada susah diterapkan ke teori nah betul dan gue akhirnya learning by doing dan gue tanya sana sini karena memang di luar ada tapi akhirnya di luar ada tuh di luar ada infonya akhirnya kan zaman itu internet kan belum terlalu ini ya. Gue bikin Yahoo pertama kali juga era 2000-an itu juga passwordnya masih 3 huruf. Ya kan ada nama gue juga di situ udah ya gue coba searching dulu bukan zamannya Google searching dulu Yahoo searching dulu search engine dulu Yahoo. Gue lihat ini sampai akhirnya gue ketemu temen dia bekerja di label dan dia juga hobi baca dan dia juga pengamat musik. Gue belajar sama beliau tanya-tanya. Karena gue dibekelin buku. Bukunya sebenarnya nggak belajar tentang how to be music director enggak, tapi bukunya lebih ke katalog. Katalog musik chart dunia. Billboard 100 buku katalog dari tahun 95 sampai era 2000-an. Gue punya itu, ada 2 gue punya buku. Satu lagu chart top 40 Rigdis. Zaman dulu ada Rigdis penyiar terkenal chart top 40. Indonesia kan dulu terlibat radio luar ya, kultur luar itu radio top 40 gitu. Nah zaman itu radio gue itu sempat beralih segmen, tadi anak muda menjadi dewasa muda, tapi tetap top 40. Dan gue ngulik di situ. Soalnya itu kan dari tahun 95 dan itu pertengahan 2000-an jadi istilahnya sampai 2000-an. Benar. Jadi istilahnya dengan modal katalog itu lo, walaupun lo nggak pernah dengar lagunya, lo palingan tahu dulu kita ada zaman segini misalnya. Dan ada di radio itu, kebetulan radio gua tempat bekerja. Mungkin kalau lo belum pernah dengar, kan, palingan lo dari katalog itu lo nyari. Nih kan sekarang gua segmen radio gua ini di tahun-tahun ini lagi ngetop apa nih? Iya. Gua baca. Belum pernah dengar lagunya apa nih? Nah, kan? Gua cari di Music Library dulu dan nyebutnya diskotik. Kok gitu? Iya nggak tahu. Diskotik. Ruangan gua kerja itu yang isinya kaset rak CD itu nyebutnya dulu diskotik. Diskotik ya sekarang nyebutnya library ya, kan segala macam. Itu diskotik. Gua cari, gua buka kasetnya. Ya dulu kan zaman kaset masih murah, 3.700. Iya. Gua lihat ada kompilasi sampai dulu Radio Prambors bikin kompilasi ya itu ada di radio gue yang di Bandung. Gue carilah ini, gue lihat di katalog ini, oh gini gue dengerin, oh ini loh. Karena gue dulu waktu kecil pernah diracunin juga sama om gue. Emang berarti lo memang musik antusias banget dari dulu ya, emang lo bisa jadi diracunin juga sama om gue, thank you om. Dia kalau mau nyuci motor biasanya hidupin radio atau nggak tip gede-gede. Dulu merek tipnya masih yang Tens atau apa lah gitu, ada gitu lah ya. Iya,
speaker 2 dia ceklek. Double combo nggak ada apa. Ya, pokoknya gitu deh. Double Iya, double deck kayak gitu deh. Anak sekarang nggak tahu tuh. Nah, itu di situ harta karun tuh. Nah, dia nyetir lagu-lagu itu dan gue nggak tahu, tapi terngiangnya di otak gue. Akhirnya pas gue kerja di radio, oh ini toh musisinya. Oh, gue pernah denger orang ini. Itu, ini, Iya, kalau perlu nggak tahu lagu, oh, Iya. gue pernah denger lagu. Iya. Akhirnya berguna juga Jadi pengalaman itu ya. gue buku praktek, jadi learning benar. Gue buku baca, katalog, gue praktek, dan di katalog itu memang lengkap. Ditulis historinya, awal muasal band ini, single pertamanya ini, albumnya ini ada lengkap, sampai ada tuh. Berat bukunya, ada kali 3 kiloan. Oke. Satu buku itu. Setelah Itu senjata gue tuh. Setelah lo punya amunisinya katalog apa katalog yang isinya lagu dari zaman kapan sampai zaman kapan. Nah, sebagai MD itu bagaimana tuh menyusun lagunya tuh apa? Bisa bilang teorinya ya, mungkin konsepnya tuh bagaimana? Nah, itu gue adopt dari pelajaran broadcast siaran, di mana kita mainin tempo. Oke. Jadi kalau kita contoh morning show, iya, makanya itu cocok dibilang musik director di radio ya kan, karena ya sebagai director kan kita mesti gue menjaga alur gitu kan. Gue ngejaga alur, gue ngejaga alur gimana caranya dari si penyiar opening sampai dia closing. Contoh acara morning show pagi-pagi, yang mana tujuan acara pagi-pagi itu kan membuat orang untuk energik, untuk mendengarkan radio. Start the day ya. Start the day yang mau berangkat kuliah, sekolah, kerja, ya kan, harus lagunya yang medium to up. Dan gue yang cari. Kebetulan memang segmennya radionya itu lebih banyak western dibanding Indo, 70-30, itu gue yang cari. Jadi perbandingannya itu adalah 3 lagu bule, 1 Indonesia. Oke. Iya kan, lagu luar, lagu dari 1 gitu ya terus pola-polanya. Dan gue bikin rule-nya itu, gue pasang di ruang siaran. Ya kan, perputaran lagunya itu 3 luar, 1 Indonesia. Nah, kartu cardnya ya penyiarnya udah ada basicnya, dia yang tahu. Gue cuma reminder aja, ya kan. Untuk bridging ke lagu Indonesia selanjutnya itu sebelum lagu barat itu harus ada call station namanya kan. Apa tuh call station? Call station adalah untuk bridging pembeda bahwa setelah call station itu ada lagu baru, ya kan, entah itu barat juga atau enggak Indonesia. Untuk pembeda, nggak bisa dirangking Indonesia barat, Indonesia enggak, harus ada call station. Call station itu adalah ID dari radionya itu. Misalnya radio mungkin Indonesia, kalau Jakarta Prambors, tempat gue dulu ada namanya MGT. Nah itu radionya itu, ID star radionya itu keluar. 100.9 radio, choose dia fade out langsung naik lagu. Lo nggak bisa nabrak lagu habis pakemnya ya, habis lagu barat dia fade out langsung fade in-nya lagu Indonesia, nggak bisa, harus ada bridging itu. Nah, gue juga reminder juga. Nah, gue bermain di situ, jadi mengdirect ini lagunya harus keluar. Nah, urusan lagu, misalnya 1 jam itu gue prepare 10-15 lagu, jangan sampai kekurangan ya. Itu pinternya penyiar untuk jadi untuk penyusunan lo cuma kasih tau pokoknya acara lo ini ya 15 lagu deh lo mainin. Tapi kapan lagu ABC-nya urutannya itu biar diserahin penyiar. Gue diserahin penyiar, gue biar tahu penyiar. Ada yang tadinya maunya program director gue maunya diurutin. Oke, lagu pertama ini opening ini nggak bisa, kaku, kasihan penyiar. Kadang-kadang dia ngomong kayak kita ngomong suka terlalu overlap, akhirnya dia lupa putar lagu. Jangan, kasihan. Kasihan. Betul. Jadi ini, apalagi waktu itu transisi, lagu udah banyak ditransfer ke komputer. Udah, mereka tinggal mix aja. Kalau memang nggak ada komputer, dia mix di CD atau nggak di kaset. Jadi berarti MD itu nggak tahu ya sekarang yang pendengar nggak harus men-setting urutan lagunya tuh sesuai. Nggak mesti. Itu akan bikin mati kutu atau boleh dibilang jadi garing istilahnya tuh si penyiar kalau udah terlalu dibikin kaku seperti itu. Let it flow aja. Ini gue udah siapin. Apa itu keputusan MD di tiap radio? Apa mungkin ada radio memang strict? Misalnya lo musiknya lo MD. Iya, itu beda-beda. Tapi ada juga yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Beda-beda. Nah, yang kayak gitu biasanya diterapkan untuk radio-radio zaman sekarang. Oke. Tapi penyiarnya yang siarannya taping.
tunda. Jadi dia ngomong opening, terus di tengah-tengah sampai dia closing. Nah lagunya kan yang udah muterin si operator, karena udah dijahit. Nah karena udah dijahit kan Andy nyusun lagu pertama, 2, 3 ini. Udah. Itu ya berlaku di situ. Tapi soul siarannya nggak dapet. Kalau menurut lo itu nggak dapet sejauh iya. kurang natural lah kasarnya kan. Karena memang itu sepakat juga sih gue istilahnya kan sebagai pendengar kita juga pengen merasakan human side-nya juga gitu, nggak terlalu terstricted gitu lah ya, nggak terlalu terpolak banget gitu kan. Tapi memang dengan adanya teknologi bisa sih sebenarnya. Cuman ya jadinya kalau terlalu kaku banget ya lo rekam taping segala macam itu jadi ngedidik si penyiar jadi manja. Betul. Jadi manja, mau ringkas simpel aja karena yang kayak gitu mah yang kerja yang edit si orang produksinya. Iya. Gitu, nggak tahu kalau memang penyiarnya diajarin untuk edit ya, gue nggak tahu ya. Terus nih, ini radio kan tetap sampai hari ini sebagai media untuk industri musik Indonesia ya. Sebagai media promosi dan segala macam. Betul. Mempublish lagu. Perbedaannya zaman dulu sama sekarang ada nggak perbedaan? Ya memang di transisi gua memang gua ngerasain memang digital atau masuknya teknologi itu nggak henti-hentinya sampai dengan detik ini. Sampai era sekarang udah masuk era 2005 sampai ke atas, sampai akhirnya 2015 sampai ke sini itu orang udah banyak beralih walaupun nggak 100% untuk mendengarkan ke streaming ya kayak gitu. Terus dia punya sekarang dia punya podcast lah ya, padahal karena podcast adalah salah satu produk dari handphone disebut podcast ya kayak gitulah. Dengan adanya YouTube segala macam gitu, jadi radio memang sedikit banyak udah mulai ditinggali tapi tidak 100%. Kenapa? Radio itu kan rata-rata jagoan lokal. Betul. Nggak nasional kayak TV. Jadi dia juga punya fanbase. Yang mana? Nah itu teknologi makin maju, makin banyak berkembang. Yang tadinya ada orang yang nyeletuk teknologi kill the radio star, enggak. Ya gue juga nggak sepakat dengan itu sih. Ya enggak. Kenapa? Karena radio juga harus ngikutin perkembangan. Jadi dia ngerangkul. Radio juga punya sosial media sekarang kan. Dia punya teknologi yang mana kalau untuk radio besar rata-rata kalau ada siaran dia punya website sendiri dan bisa streaming. Dan orang bisa ngeliat ternyata yang siaran ini. Gitu. Itu lebih mendekatkan pendengar dengan penyiar ya. Iya. Zaman dulu kan lu mesti ada acara offline ya. Iya, atau kan datang ke radio pengen tahu muka penyiarnya kayak gimana kan. Iya, datang ke radio liatin di ruang kaca gitu. Muka penyiarnya kayak gitu kalau dengar suaranya kayak gimana pas ngeliat asli. Itu kejadian seru tuh. Itu seru tuh kejadian. Gua ada banyak pernah jadi penyiar radio gitu kan. Ada. Kita ingat dong kan teman kita si cantik itu si Lili kan kayak gimana suaranya. Seksi banget kan. Pas ngeliat kan ada orang yang gila aslinya ya kan. Suara. Jadi dengan ada streaming sekarang jadi pendengar tahu penyiarnya kayak gini maksudnya langsung. Kalau dulu kan beberapa pendengar jadi penasaran mau pengen ke radionya sampai antusiasnya. Makanya itulah kita diajari di dunia broadcast untuk radio, terutama radio, theater of image. Jadi kita ngebangun karakter suara kita biar orang yang nggak ngeliat kita bisa ngebayang menurut versinya dia. Iya. Tapi berarti dengan ada bisa radio streaming bisa di videoin gitu untuk penyiar radio sekarang berarti agak mengurangi unsur itu dong. Iya, tapi kayaknya sih nggak semua program disiarin untuk di streamingin kayak gitu. Maksudnya streaming audio mungkin ya, tapi streamingnya audio video nggak semua program. Program-program tertentu biasa program jagoan sih, yang rata-rata penyiarnya public figure ya. Kalau penyiar-penyiarnya yang bukan public figure boleh dibilang jagoan lokal doang ya enggak. Tapi era itu penyiar adalah seleb lokal juga. Kalau sekarang nyebutnya selebgram atau apa, seleb lokal zaman itu. Iya. Jadi contoh kita kan radio senior kita RRI kan, kalau misalnya kita dengar suara orang yang ngebahas atau apa, kita ngebayangin orangnya pasti tinggi gede. Pasti gimana kayak lu lah, orang tinggi gede kan. Ternyata enggak, orangnya kurus semua ya.
Banyak kejadian kayak gitu tuh. Kayak gitu. Contoh kalau kita zaman dulu dengar sandiwara radio, Oh iya. Saur Sepuh atau Ferry Fadli kayak gimana? Ternyata pas lihat perawakannya uruskan ini, Iya. turun Unyil-unyil. Anak-anak sekarang ini nggak tahu nih yang namanya sandiwara radio tuh. Tapi begitu benar katanya memang suara tuh bisa membentuk image gitu kan. Iya. Dan itulah kalau bisa dibilang pada Iya. zaman itu radio tuh memang punya daya tarik sendiri ya. Jadi untuk pendengarnya gitu bisa berhayal, gitu berimajinasi. Dan menurut gua pun ya, gua sebagai penikmat gitu ya, orang awam ya radio masih punya kekuatan tersendiri juga ya. Walaupun di zaman era digital gitu. Masih, walaupun memang tingkatannya mungkin di bawah, tapi nggak di bawah banget. Kenapa? Sehebat-hebatnya orang artis, gue ngeliat di kultur luar karena kita base untuk musik ini nggak mudah untuk ngelihat ke acuannya ke luar ya kan. Memang awalnya dari luar, industri musik yang hebat inilah ya istilahnya. Radio masih tetap punya peranan. Ya tambah lagi radio itu punya sosial media masing-masing. Ya apa? Dari Instagram, TikTok, apalagi Facebook itu salah satu downloadnya sosial media. Iya. Punya. Kenapa? Di situ salah satu media apresiasi atau media aspiratifnya dari pendengar ke radio. Misalnya dia nge-request bisa lewat sosial media. Kan sekarang sangat mempermudah sekali. Lo iya, lo tahu kan? Iya. Di Instagram bisa live. Sekarang penyiar-penyiar begitu, dia buka handphonenya atau ada IG sendiri. Iya, Instagram contohnya ya. Instagram, Facebook atau nggak YouTube. Iya kan? Gue pernah teman-teman lihat salah satu radio besar di Jakarta. Ya, gue waktu itu ke Benz kemana gitu kan. Dia punya sendiri. Jadi dia ada beberapa set handphone. Ini buat YouTube live-nya, ya kan bisa di-connect. Ini buat Facebook, ini buat Instagram. Dan penyiar bisa live. Oke, jadi si penyiar itu bisa bergerak sendiri melakukan itu ya. Dan segitunya. Platform yang ada ya. Gitu. Nah, dari situ kan penyiar makin intimate. Makin dekat. Apalagi kalau misalnya dulu kita tuh biasa di media operator ada namanya kotak saran. Ya kan? Iya. Untuk sarannya seperti apa? Udah langsung di komen ya. Sekarang langsung di komen, langsung sosial media. Langsung ya. Iya, tajam. Tapi memang nggak diayak sih. Iya. Tapi memang itulah ada admin kan. Sekarang ada divisi adminnya untuk yang mana komentar-komentar itu bisa di take down. Oke. Kalau dulu mah enggak, jalan aja. Kalau yang memang ngomong kasar ya ngomong kasar. Kayak gitu. Atensi itu benar kata Mas Doni. Atensi. Udah langsung kirim-kirim ya buat Mas Doni yang lagi gawe gini-gini dia lagi dengerin tuh ya. Itu yang namanya disebut suka banget. Iya, pasti. Walaupun dibilang, kalau sekarang orang bilang jamet banget sih juga atau jayus juga apa istilahnya lah gitu ya kan. Tapi kita nggak munak, kita kalau lagi dengar radio apalagi kerja, ya kan disebut namanya, terus yang ngirim samuan tersayang atau siapa gitu kan. Jadi sensasi-sensasi seperti itu untuk para pendengar itu masih menarik ya, masih menjadi suatu. Terutama ya, gue lihat di 10 kota besar, yang mana mereka rata-rata memakai mobil kendaraan roda 4, itu nggak akan fokus juga sih kalau dengerin podcast atau gimana, dia pasti dengerin radio minimal. Betul. Kenapa? Pertama update daripada traffic, macet lalu lintas. Kedua ya enjoy aja dengerin musik. Kecuali dia punya playlist sendiri kan. Ya playlist dia punya handphone, dia colok atau gimana ya terserah. Tapi dia akan informasi di jalan dia ketinggalan. Tapi kalau radio update. Betul sepakat. Dan kayak misalnya kayak gue juga di mobil gitu kan. Oke lah pengen dengerin lagu gitu, tapi lebih enak tiba-tiba ada yang ngomong ya kan, ada penyiar segala macam ya kan, nggak jeter denger lagu terus. Ya, dan enaknya ada info, makanya radio itu adalah sarana informatif. Gitu loh kan. Sampai guru gua dulu pernah bilang quote-nya orang luar, radio itu adalah bayangan apa gitu. Jadi gua lupa shadow of apa gitu. Jadi kayak bayangan aja. Lu mau ini dengerin ini, kalau misalnya radio lu bisa tahu info kan. Iya. Jangan lewat jalan macet gini lu jadi belok. Itu fungsinya radio juga. Apalagi untuk makanya Jakarta gitu ya. Iya, apalagi kota besar itu nggak bisa ditinggalin. Iya betul. Sepakat. Kalau memang lo ngandelin sosial media kan lo harus lihat baca dulu sambil drive. Ini sambil dengar gitu kan, oh di sini mana? Kan dengar lebih nyaman kuping dibanding kita harus baca. Betul. Bahaya.
ya kan? Baca mungkin kalau kita lihat map, oke, ya kan? Tapi kalau untuk informasi, suka ada kan yang namanya sekilas news segala macam ya kan? Kalau untuk teman-teman yang rajin dengerin radio yang segmen dewasa muda, rata-rata kan selalu diselipin kan? Lagi ada lagu, penyiar langsung masuk, breaking news di Jalan Sudirman ini ada demo gini-gini untuk para pendengar yang berada di jalanan. Ya kan, hindari jalan ini karena ada kemacetan ini, ada berimbas kayak demo lah atau banjir atau apa. Itu fungsinya, makanya nggak ditinggalin 100%, tetap ada informatif. Kedua, untuk teman-teman musisi masih bisa. Kalau musisi baru bilang, gua ada punya sosial media gini-gini, oke, lo viral, tapi turnover-nya kan cepet. Pendatang baru lagi. Tapi kalau dia udah naik jadi happening, dia maintain, apalagi dia maintainnya ke radio. Radio kan jago lokal, ya kan? Makin banyak fansnya. Betul, dan bahkan untuk menjangkau segmen ini sangat kuat juga. Makin banyak, kenapa? Karena lagunya udah di mana-mana. Betul, ya masih menjadi patokan yang. Karena gue juga ngalamin ya, ada beberapa contoh artis yang udah merasa dia punya nama, lalu ntar diputer kok dari segala macam, akhirnya celetukan itu sampai didengar di insan radio, di blog. Oh, itu terjadi ya? Terjadi itu. Artis jadi di blog. Sampai akhirnya labelnya manajemen mohon untuk nggak di blog. Waktu itu ada lah, di blog. Sempat buat komentar kayak gitu. Iya, di blog. Istilahnya ngeremehin radio ya? Iya. Ya karena menurut gua radio untuk, ya kayak tadi gua bilang, itu akan nyampainya pendengarnya sangat luas ya? Iya, karena kenapa? Radio kan udah terbantu juga dengan, oke, lo bermain sosial media segala macam, dia juga punya. Radio juga punya sosial media. Sebutin apa yang kamu punya, ada. Dari TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube ada. Punya. Istilahnya kasar-kasar di Indonesia, oke lah kita ngomong kota-kota urban atau kota-kota besar yang mungkin orang-orangnya udah punya perangkat gadget yang mumpuni. Tapi kan tetap ada di daerah yang mungkin mereka istilahnya cuman ya gadgetnya nggak secanggih kota-kota anak gede ya. Iya. Gimana pasti mereka mengandalkan radio kalau mereka butuh hiburan musik ya kan? Ada. Jadi pasti itu masih sangat dibutuhkan. Oke, contoh lah, gue gini-gini gampang lah, handphone segala macam, pasti boring. Oke, gue punya playlist sampai 5 jam ke depan gini-gini, pasti boring. Walaupun di Spotify kita set up playlist kita. Iya, segala macam sampai seharian gitu, pasti boring. Kalaupun dia bilang, gue nggak boring segala macam, dia ketinggalan informasi. Gue rajin buka sosmed gini-gini, lu kapan kerjanya lu? Kapan lu belajar? Nggak mungkin. Sampai tahun kapan lo akhirnya lo berhenti? Ini lucu ceritanya. Jadi gue berhenti itu sebenarnya ya karena pertama kalau dilihat dari ini gue kayaknya harus move nih, karena ada beberapa partner yang gue kayaknya stuck nih saat itu gue belum menemu hal yang baru. Ya kan, tapi memang walaupun radio banyak perkembangannya, akhirnya label-label itu baik indie maupun major rata-rata kan kalau untuk nyari talent baru itu selalu, nah itulah gunanya radio. Selalu konfirmasi ke radio. Tetap. Bro, kan Bandung kan lo tau sendiri, kotanya musisi juga selain Surabaya, Jogja, dan Jakarta. Ya kan? Bro, di Bandung siapa nih yang lagi hype musisi gini-gini? Ya kalau secara dunia industri udah jelas. Kala itu banyak lah kayak padi coklat atau apa yang dari Bandung kayak coklat kayak gitu kan. Terus banyak lah kafein segala macam, The Group segala macam ya kan. Kalau padi kan Surabaya banyak lah gitu. Tapi untuk generasi indinya kan jarang ke grab sama mereka. Kalau mereka nggak tahu informasi saat itu, memang internet belum terlalu inilah ya kan. Sosial medianya masih biasa susul lah, Facebook sama apalah dulu. Ada Twitter, MySpace. Ya, tapi MySpace masih ada tuh sekarang. Masih ada ya? Katanya. Jadi enggak, udah enggak ada. Anjing. Pasti lu dari zaman Friendster juga ya. Enggak, gue Friendster mah. Friendster gua sempat punya Friendster. Gue sempat punya tapi udah itu ditutup. Anjing, kita sempat punya Friendster, Bro. Friendster punya tapi pas mau ditutup. Mau ditutup. Cuma beberapa bulan. Oke. Ini gue rekomenin band-band indie. Gue kasih lah tuh. Waktu itu gue mau masukin Cangcuter ke teman gue. Cangcuter lagi proses ini, ternyata Cangcuter udah dikontrak sama Sony. Oke. Terus akhirnya gue share siapa lagi? Gue share deh ke beberapa label. Gue kebetulan kenal ada nama band Kuburan.
Oh iya. Nama serem dapat kerapan minus. Iya. Itu band parodi dan lucu ternyata. Iya. Nah kan, oke, gue dengerin, gue share itu. Nah, share sana sini belum ada yang minat, gitu kan. Itu di bawah itu di bawah 2010-an ya? Iya. Iya. Enggak dong. Di bawah 2010, kurang lebih ya? Enggak, 2010 ke atas. Iya, oke. Startnya 2010 ke atas, enggak dong. Nah, udah gitu. Nah, dilala dia tolak sini gue tetap usaha terus. Akhirnya nyangkut. Kebetulan yang punya label baru ini anaknya almarhum musisi terkenal. Tapi sebelum Los Bareng itu apakah udah di lagunya mereka udah sempat dimainin di radio? Udah ada. Band indie lah pada saat itu ya. Band indie lah ya kan. Mereka level-levelnya temennya ya, kalau mungkin teman-teman masih tahu ada Mocha, Homogenic, The Sigit, ya kan, Burger Kill, ya kan, terus Koin segala macam ya. Era-era itu adalah band kuburan ini. Karena memang ini bandnya juga sedikit nyeleneh. Yang semuanya serius dia menyeleneh. Iya. Tampang lu boleh kasar, gitu ya. tampang boleh sangar, di make up kayak model ala-ala Kiss lah Iya, ya. ala Kiss. Sangar gini-gini, tapi lagunya ya itu nyeleneh, lucu. Iya, lucu. Iya lucu. Lah gila lah, perform aja, ada gimmick pocong-pocongan. Iya. Ada kadang naik kuda. Keren sih konsepnya menarik. Bawa ya, gitu. kucing, bawa anjing di panggung kayak gitu deh. Nah, akhirnya nyangkut. Nah, mulai deh dia rekaman ke Jakarta segala macam, nyangkut di kebetulan namanya Om Jimmy Van Houten, anaknya Om Barce Van Houten almarhum. Tahu lah musisinya kan? Ya tahu. Barce Van Houten. Udah deh, mulai dari situ. Kontraknya begini, jalan promo. Mau jalan promo, si bosnya yang ngasih gue balik. Udah lu di Jakarta aja, no mejanya sama lu tuh, no komputer. Waktu itu nggak dikasih laptop tapi PC. No meja lo gini. Dah. Minggu depan gini, jangan minggu depan, gue belum izin, udah bulan depan ini, udah. Nah itu gue mulai, akhirnya gue tertantang untuk, gue mau something new lah ya. Something new nih, gue mau mencoba untuk di industri label. Gitu. Oh bisa dibilang itu adalah tanda kutip akhir kehidupan lo di dunia radio lah ya. Enggak juga sih, tapi gue masih diposisikan untuk berpromosi yang connect dengan teman-teman radio. Oh iya. Gue masih ada lah, masih buat sama radio. Tapi ya belakangan ini gue juga kadang-kadang kayak kangen juga gue di radio siaran atau mungkin jadi musik radio, tapi belum ada radio yang mau. Tempornya ditawarin tapi balik lagi ke Bandung, pas gue hitung wah jauh banget hitungan itunya gitu loh, matematikanya. Enggak, mending Jakarta aja deh. Jakarta aja paling. Iya, seperti itu. Banyak kejadian. Itulah mulainya gue pindah sampai sekarang gue di Jakarta. Udah cukup sih. Thank you bro. Terima kasih.